yang akan kita bicarakan, kita diskusikan ini permintaan Pak Noto tentang Tuhan dan ketuhanan ya Pak ya. Menurut Buddha Dharma gitu. Ini topik yang klasik sebenarnya. Kalau di dalam Buddha Dharma, Buddha sendiri sebenarnya menghindari percakapan soal ini sebenarnya, ngomongin Tuhan. Tapi pada momen tertentu Buddha juga mau membahas ini dengan tujuan supaya kita ini melek gitu. Karena Buddha melihat pemahaman orang tentang sosok Tuhan yang dalam bentuknya sosok ini dianggap jadi pandangan yang keliru. Nah, mungkin kedengarannya sekilas Buddha Dharma itu, ajaran Buddha itu jadi kayak ateis gitu, tidak percaya Tuhan gitu kan. Kalau mau digolongkan ke sana nggak tepat juga gitu, sebagai ateis. Kalau ateis itu biasanya cenderungnya ateis materialistis kan gitu, materialistik ya. Itu artinya cara pandang yang menolak keberadaan pencipta, tapi juga menolak perkembangan spiritual, perkembangan batin. Kalau materialistik kan gitu, ateis materialistik, dia selain menolak keberadaan pencipta, dia menganggap bahwa kalau sudah pandangan ateis materialistik ya, kalau sudah selesai kita ini ya semuanya terurai secara materi. Tidak ada itu unsur batin, tidak ada itu karma misalkan kayak gitu. Itu ateis, fatalis, fatalnya seperti itu. Sementara dalam Buddha Dharma masih menganggap penting perkembangan batin, perkembangan spiritual itu ada. Pertumbuhan spiritual itu berkelanjutan di kehidupan berikutnya. Nah, ini kan beda berarti dengan cara pandang materialistik ateis. Atau tapi sekaligus gara-gara Buddha tidak setuju konsep bahwa ada Tuhan, sosok Tuhan, pencipta gitu ya. Seperti dalam agama-agama lain, terutama dalam agama Samawi ya, agama yang dari Timur Tengah, entah Kristen, Islam ataupun Yahudi misalkan gitu. Nah, itu kemudian juga tidak sejalan dengan cara pandang teis idealistik, agama yang berpegang pada sosok Tuhan pencipta ideal. Ada satu pencipta, penguasa yang menentukan seluruh nasib kita. Buddha juga menolak itu. Itu tegas, Buddha menolak itu. Jadi dua pandangan ini tidak cocok dalam pandangan. Buddha punya pandangan sendiri bahwa untuk jadi orang Buddhis, orang yang dalam artian orang yang ciri orang Buddhis ini apa sih? Menjalankan sila, kan gitu. Kemudian bertekad mencapai pembebasan, kan gitu. Mencapai seperti yang dicapai Buddha, kan tekadnya seperti itu. Menjadi Buddha kelak di kemudian hari. Kemudian punya menumbuh kembangkan sikap welas asih, maitri, karuna, mudita, upeka ya, 4 apramana yang pernah saya jelaskan dulu sebelumnya. Kemudian tentunya salah satunya juga mengandalkan tadi yang kita bacakan di awal, Buddha, Dharma, dan Sangha sebagai andalan untuk kita mencapai potensi tertinggi kita sebagai manusia ya, bimbingan Buddha, Dharma, dan Sangha kan itu. Nah, dari sini kemudian Buddha menjelaskan tentang perdebatan. Jadi perdebatan tentang konsep Tuhan dan ketuhanan itu sudah sejak jauh sebelum ada Buddha, bahkan itu mungkin sudah diperdebatkan. Sampai Buddha Sakyamuni ada, jadi perdebatan lagi. Apalagi di zamannya Buddha itu alamnya itu alam spiritualis, banyak kelompok-kelompok meditasi, kelompok pertapaan, kelompok pemikir-pemikir yang macam-macam. Buddha menyebutkan minimal sekurang-kurangnya ada 62 pandangan misalkan yang disebut dalam Brahmajala Sutta itu. Jadi kira-kira kalau ada 62 pandangan ya berarti ada 62 kelompok dengan berbagai pandangan macam-macam, termasuk diantaranya pandangan mereka tentang keberadaan Tuhan. Ada kelompok-kelompok spiritualis di zaman Buddha itu yang meyakini bahwa kita ini apa yang terjadi pada diri kita,
keberadaan kita diciptakan oleh Tuhan Pencipta. Tuhan Pencipta itu yang menentukan nasib kita. Mau kita kaya, miskin, pinter, bodoh, jelek, ganteng, cantik, pokoknya sudah ditentukan gitu. Nah, ini ada kepercayaan seperti itu. Sampai sekarang kan masih ada tuh kepercayaan seperti itu, termasuk dalam agama-agama lain. Nah, Buddha nggak setuju soal ini. Terus ada juga yang bilang bahwa pokoknya kita ini hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan Tuhan gitu, Sang Pencipta ini. Kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ada juga yang meyakini bahwa nanti kalau kita banyak melakukan kebajikan, kita nanti akan lahir di alamnya Tuhan itu, Sang Pencipta itu, lalu kita akan dapat hadiah, ya misalkan bidadari cantik, hidup di kayangan, kekayaan berlimpah, dan sebagainya. Nah, pandangan-pandangan seperti ini, Buddha menolak. Nah, menolak dalam artian begini, Buddha tahu, orang ini pengetahuannya sumbernya dari mana Buddha tahu. Kok ada orang yang meyakini ada Tuhan Pencipta? Kok ada orang yang meyakini bahwa nanti kalau kamu banyak berbuat baik, lahirnya di alam surga yang dijanjikan Tuhan, hadiahnya ini gitu, usianya sekian panjang dan sebagainya. Nah, jadi Buddha tahu itu apa yang diomongkan orang-orang ini dan tahu ini sumbernya dari mana. Salah satunya misalkan ketika Buddha berdebat, kalau nggak boleh dibilang diskusi sama pertapa lain, ketika ada yang menyatakan bahwa kita nanti kalau berbuat baik akan terlahir ke alam para dewa di surga yang banyak, kita akan mendapat hadiah bidadari cantik dengan kaki berwarna pink kan gitu. Macam-macam detailnya lah gitu, indah-indah. Lalu Buddha menegur orang ini, pengetahuanmu itu belum apa-apa gitu. Yang kamu ceritakan itu hanya sebatas kondisi alam yang kehidupan lampau kamu pernah melihat pengalamanmu atau mengingat pengalamanmu terlahir di alam itu. Yang di sana ada dewa-dewa penguasanya. Yang dewa penguasa itu kamu anggap itu Tuhan yang menciptakan kamu karena kamu datang belakangan dan makhluk-makhluk lain datang belakangan, terus di sana ada rajanya. Nah, Buddha menyebutkan itu masih di alam Kamaloka, artinya alam yang diliputi kesenangan nafsu indrawi. Itu cuma cuma akibat dari kalau kita melakukan banyak karma baik ini loh, nanti lahirnya ke alam surga tertentu. Nah, itu rentangan surganya disebut surga Nimanarati dan Paranimita Wasawati. Rentangnya sampai surga itu namanya, oleh Buddha disebutkan, yang dapat hadiah bidadari, kekayaan, bisa menciptakan ini itu, minta apapun tinggal muncul ya gitu. Nah, itu pengalamannya hanya di surga tertentu. Nah, ada 6 tingkatan surga itu kan. Nah, itu cuma di surga itu saja itu udah disebutkan. Ya apa enggak? Coba kamu ingat-ingat lagi gitu. Pertama ditanya yang bisa mengingat. Terus dia bilang, "Iya, itu yang saya ingat." Nah, kemudian bahkan di kejadian lain misalkan ketika ada dewa yang merasa dia adalah pencipta, penguasa, karena saya pertama ada di alam ini gitu. Didatangi itu oleh Buddha itu dewanya. Kamu itu dewa kemarin sore gitu. Jadi ini hanya karena kamu mungkin muncul duluan gitu. Tapi bukan berarti yang lain muncul belakangan ciptaanmu. Mereka muncul karena karmanya masing-masing sesuai kondisinya lalu hadir di alam yang kamu tempati gitu. Nah, kamu hanya sebagai mungkin yang terbaik di antara para dewa lah, tapi bukan pencipta gitu. Hanya muncul duluan aja gitu. Juga ada pengalaman lain para dewa yang levelnya Brahma ya, dewa Brahma yang tubuhnya bercahaya misalkan. Nah, itu di sana dia juga cara berpikirnya seperti itu. Dia hanya mengingat kehidupan-kehidupan lampau sampai ke level tertentu, yaitu levelnya dia mengingat, saya pernah tinggal di sebuah alam, di situ sudah ada nih Maha Brahma yang duluan sebelum saya muncul gitu. Nah, ini jadi pandangan bahwa saya sampai di situ saya dimunculkan oleh makhluk ini gitu. Lalu saya karena karma perbuatan saya kurang cukup, tindakan-tindakan saya kurang cukup
kualitas kebajikannya, lalu saya terlahir lagi ke alam manusia, seolah-olah dikirim sama Brahma ini gitu. Nah, jadi ini hanya ingatan sebenarnya, ingatan yang terbatas sampai situ. Termasuk Maha Brahmanya itu yang merasa saya adalah Maha Brahma, saya adalah pencipta gitu. Dengan congkaknya dia merasa itu dia sebagai Tuhan, salah sampai. Karena itu setiap kali saya berpikir saya kok sepi di sini sendirian, moga-moga ada makhluk lain yang muncul. Muncul. Ya kebetulan setelah tentang beberapa waktu muncul gitu. Pas dia mikir gitu tentang beberapa waktu itu nggak tahu ya ukurannya ya. Karena alam Brahma itu ukurannya bisa ribuan tahun dibanding alam manusia gitu. Buat mereka sekejap, buat kita sudah jutaan tahun gitu. Nah, lalu muncul. Nah, lalu dia merasa, oh iya bener kan, setelah saya berpikir semoga ada yang muncul, muncullah makhluk. Padahal itu kan makhluk-makhluk dari alam lain yang karmanya lahir ke alam itu gitu. Nah, kebetulan seperti bukan dipas-paske gitu kan pengalamannya gitu. Nah, lalu Buddha menegur nih Maha Brahma yang berpikir seperti itu, didatangi. Kamu berpikir kamu pencipta ya, didatangi. Enggak, kamu itu cuma mikirnya sampai segitu aja. Itu datang karena karma masing-masing gitu, diingatkan. Kamu bukan siapa-siapa. Levelmu bukan Tuhan pencipta itu. Kamu juga nanti kalau habis kebajikanmu, kamu juga bisa merosot itu. Kasih tahu, baru dia ngaku. Baru dia ingat seluruh kejadiannya, dia berproses berasal dari mana kemunculan dia di situ, dia juga ingat bahwa dia ngaku, ya saya hanya makhluk yang datang di sini seperti yang lain gitu. Jadi kalau ada konsep-konsep Tuhan seperti ini, Buddha itu sudah nemui Tuhan-Tuhannya di alam itu. Yang dianggap Tuhan-Tuhan di alam itu ditemui, ditegur satu-satu itu ceritanya. Diingatkan bahwa mereka itu bukan sosok pencipta gitu, dan Buddha menolak konsep itu. Dan kemudian ada beberapa percakapan yang sifatnya dialektis atau mungkin agak filosofis, misalkan ketika Buddha mempertanyakan kalau benar nih ada Tuhan pencipta yang menentukan segala sesuatu nasib kita gitu kan. Nah, tentang keberadaan kita, berarti kita ini makhluk hanya menjalankan kemauannya si Tuhan. Berarti kita kalau melakukan apapun bukan salah kita, salahnya Tuhan toh. Ya enggak, dia yang menciptakan, dia yang nyuruh kita tinggal jalani yuk. Salah bener kan urusan yang nyuruh kan gitu. Kan gitu. Kita hanya nerima kan utusan kan. Kita menjalankan perintah kan, kayak bos ya, yang tanggung jawab siapa? Bos itu kan gitu. Kalau kita karyawan ya gitu. Buddha juga melakukan perdebatan dalam cara pandang seperti ini. Ya toh, kalau memang pandangannya seperti itu, berarti kalaupun ada orang jahat, ada apa, nggak usah khawatir orang jahat itu. Nah, kalau berbuat baik juga nggak ada gunanya, toh yang dapat nanti yang nyiptakan kan gitu. Nah, kita cuma alat gitu. Maksud saya yang disalahkan, nah, itu salah satu pertanyaan Buddha. Nah, itu jadi perdebatan seperti itu dengan pertapa lain. Kadang kalau terima penderitaan sedang diuji, ya, kadang kebangetan uji ini kebablasan sampai mati. Katanya kalau tahan uji kan dapat pahala kan gitu. Kalau nggak tahan ya itu bisa, kita nggak jelas kan kayak gitu kan. Apakah kalau nggak tahan dapat ujian yang disebut ujian itu lalu matinya sampai nggak tahan kan bunuh diri kadang-kadang. Lalu dianggap oh kamu lemah, lalu taruh di neraka gitu. Nah, berarti kan kejam berarti Tuhannya itu. Jadi dipertanyakan juga soal kekejaman itu. Misalkan di Jataka, Buridata Jataka misalkan. Buridata Jataka itu ceritanya tentang Buridata itu seekor naga. Naga dengan ya dia punya sekumpulan naga dengan keluarganya gitu. Si Buridata ini raja naga, kemudian dia atau pemimpin para naga, kemudian dia diculik oleh seorang Brahmana sakti. Karena Brahmana sakti ini ingin memanfaatkan naga ini untuk dijadikan pertunjukan sulap atau sirkus lah gitu, yang bisa menghasilkan kekayaan. Si naga ini kalah, kemudian bisa ditaklukkan oleh Brahma ini, kalau nggak salah Brahmana mana Atalha kalau nggak salah namanya. Nah ini Brahma Atalha ini kemudian memperbudak si naga ini untuk jadi bahan pertunjukan. Nah, lalu dari situ si naga sepanjang hidupnya itu karena di bawah penindasan si Brahma ini,
dia seringkali melakukan berpikir gitu, merenungkan. Ya, kalau dunia ini isinya katanya diciptakan oleh Sang Pencipta, lalu dunia ini isinya kejahatan seperti ini, saya yang orang baik-baik saja bisa disiksa, saya yang makhluk baik-baik, maksudnya naga itu, saya yang makhluk baik-baik, nggak pernah menyakiti siapapun, bisa dijerat, lalu disiksa dan sebagainya. Berarti si pencipta ini kejamnya bukan main. Ini orang jahat ini yang ciptakan saya gitu. Dia merenung seperti itu. Tapi perenungan ini kan sebenarnya untuk kita melakukan dialektika sama pikiran kita nih. Untuk berpikir ulang, apa iya ada pencipta yang kejamnya kayak gitu. Kan hidup ini terbatas ya kita ya. Berapa tahun sih yang paling lama mungkin 100-120 tahun gitu kan. Dengan kehidupan kita yang terbatas sekian tahun, ada loh orang yang sepanjang hidupnya tersiksa terus dari sejak lahir, menderita terus, sampai nggak ada jalan keluarnya. Ya kalau di dalam Buddha Dharma jelas jawabannya simple, itu karma masing-masing kan gitu. Ya, karma masing-masing gitu kan. Tapi kalau ketika ini dijawab dengan Tuhan yang menentukan rentang hidup yang sekian pendek itu untuk mengalami penderitaan saja, lalu di ujungnya dia bunuh diri lalu dimasukkan neraka. Ini kan nggak bener kan gitu. Istilahnya kita akan mempertanyakan ini gitu. Atau yang baru lahir nggak lama menikmati kan gitu, kemana kan gitu kan, kita dipertanyakan semua nih soal penciptaan dan sebagainya yang kemudian tidak selesai, ujungnya tidak memuaskan gitu kan. Nah, hal-hal ini kemudian jadi pertanyaan dan perdebatan kan gitu, sehingga konsep Tuhan pencipta ini oleh Buddha dianggap tidak sesuai gitu, tidak bisa menjawab, tidak bisa memuaskan, menyelesaikan pertanyaan kita. Tapi Buddha juga mengingatkan, mempertanyakan hal-hal seperti ini juga nggak ada gunanya. Karena sebelum terjawab, sebelum kita dapat jawabannya yang memuaskan kita nggak tahu ini nanyanya ke siapa, kan gitu. Dan kalaupun sudah dijawab, belum tentu kita juga puas loh. Kita masih nyari lagi, nggak puas lagi gitu. Itu sebelum kita terpuaskan dengan jawaban yang kita mau, nah, yang kita mau ini. Jawabannya kan seringkali itu bukan jawaban yang benernya gimana, tapi yang kita mau denger kayak apa kan gitu, sesuai versi kita kan gitu. Itu nanti kita keburu mati, kita nggak menyelesaikan apapun. Kita nggak bisa, belum lagi kita menjalani cara hidup yang selaras, cara hidup yang bisa kita nikmati hidup di dunia ini, hidup bahagia yang disebut ayem, tentrem, sentosa misalkan. Kita sibuk mikir ini nggak ketemu jawabannya, sudah keburu mati. Nah, jadi Buddha memilih menganggap pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, penciptaan, lalu apakah Buddha itu setelah mati masih ada atau tidak ada gitu. Nah, hal ini dianggap pertanyaan-pertanyaan yang membuang-buang waktu. Tidak terlalu bermanfaat. Kalau dipikir-pikir kan ngabis-ngabiskan energi saja. Nah, dan yang nggak berguna gitu, setelah tahu ngapain? Misalkan, buat orang-orang yang meyakini Tuhan, misalkan, ada sosok Tuhan pencipta ini, saya yakin bahwa hidup saya tergantung dengan Sang Tuhan pencipta, saya berdoa kepadanya, saya akan ditolong, kan gitu. Sementara di sisi lain, ada orang juga nggak percaya tentang Tuhan, tidak berdoa, tidak ngapa-ngapain, hidupnya juga makmur, sampai selesai, dan dia berbuat baik, punya sahabat banyak, punya kebajikan di mana-mana, kan apakah perlu Tuhan dia berbuat baik orang seperti ini? Enggak juga. Dia bilang enggak perlulah saya berbuat baik bukan karena Tuhan. Berarti kalau orang kamu berbuat baik karena Tuhan, jadi kalau kamu tahu Tuhannya enggak ada, kamu enggak berbuat baik. Kan dibalik lagi pertanyaannya. Nah, kalau saya enggak butuh mau ada Tuhan, enggak ada Tuhan, saya berbuat baik karena saya yakin dengan berbuat baik hidup saya jadi lebih baik. Hidup saya bahagia. Setiap kali saya berbuat baik, saya mendapatkan kebahagiaan dari efek itu, efek tindakan baik itu, kan gitu. Berarti kan berbuat baik nggak harus ada Tuhannya kan, nggak harus ada perintah Tuhan. Oh, berbuatlah baik kan gitu. Nah, jadi ini pertanyaan moralitas. Apakah sumber moralitas dari Tuhan? Harus dari Tuhan? Tidak juga gitu. Contohnya yang bagi bukti nyata ajaran Buddha Dharma. Buddha menolak konsep Tuhan, tapi Buddha mengajarkan tentang karma baik, tentang manfaat berbuat baik, tentang pahala kebajikan, hasil ya, artinya hasil dari kebajikan. Kalau kita berbuat baik, hasilnya seperti apa gitu.
sebab akibat itu berproses seperti apa gitu. Nah, dan itu tidak butuh ada perintah Tuhan, kan gitu di ajaran agama Buddha. Buddha hanya menunjukkan ini loh, kalau kamu berbuat baik akibatnya ini, manfaatnya ini. Kalau kamu berbuat jahat, ruginya kamu ini, rusaknya seperti ini, kejatuhanmu seperti ini kalau berbuat jahat. Sudah, Buddha cukup menunjukkan itu, nggak perlu bilang kalau kamu nggak berbuat baik, kamu diancam sama Tuhan. Buddha nggak perlu ngomong itu. Hanya menunjukkan sebab akibatnya saja. Dan orang kita, jutaan orang di dunia yang berguru atau menganggap Buddha sebagai gurunya, itu bisa belajar dari konsep itu, tanpa harus meyakini Tuhan. Ada sosok Tuhan yang mengancam atau memberi hadiah, gitu kan. Tanpa harus ada sosok itu yang di belakangnya. Umat Buddha berbuat baik di mana-mana. Kesadaran ya, Pak, ya? Jadi pengetahuan prinsipnya. Kita tahu bahwa sumber kebajikan itu tidak tergantung siapa-siapa, diri kita sendiri. Tidak perlu harus ada kekuatan di luar kita yang maha dahsyat, maha memerintah, maha menghukum, maha memberi hadiah, lalu kita baru takut dan berbuat baik. Atau kita baru mengejar pahalanya supaya dapat sesuatu, kan enggak gitu. Nah, cukup tahu kalau berbuat baik akibatnya seperti ini, saya tak ngejar perbuatan baik karena saya ingin dapat manfaatnya. Oh iya benar, ternyata setelah saya berbuat baik, saya senang, bahagia, hidup saya tentrem, ayem. Sudah terbukti, cukup sampai di situ orang melakukan itu. Dan kemudian Buddha mengajarkan meningkat levelnya lagi. Kalau berbuat baik, kamu bisa menempuh jalan-jalan kebajikan ini sampai kualitas hidupmu jadi seperti saya, seperti Buddha yang maha sempurna. Nah, dikasih petunjuk itu. Caranya bagaimana, langkah-langkahnya, sempurnakan parami yang disebut parami ya, 6 parami misalkan, sila, samadhi, prajna, kemudian kanti, dana, ya, itu kebajikan-kebajikan ini semua nanti akan membuat kualitas kita menjadi seperti Buddha. Nggak perlu dijanjikan Tuhan, nggak perlu ada konsep Tuhan apapun, sang pencipta apapun, cukup ditunjukkan nih loh. Kalau berbuat baik terus pahalanya sampai selevel ini menjadi seperti Buddha. Jadi sumber-sumber ini tidak dibutuhkan. Cuma kemudian ini muncul misalkan di negeri kita ini, di Indonesia ini, karena ada konsep itu kan, sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian umat Buddha di Indonesia seolah-olah seperti harus punya konsep Tuhan atau ketuhanannya kan gitu, yang dipas-paske sama sila ketuhanan itu kan gitu. Ya nggak apa-apa, memenuhi administratif aja gitu. Memenuhi kebutuhan lingkungan sosialnya ya, dalam ruang-ruang diskusi. Karena satu, di negeri kita ini boleh dibilang walaupun bukan negara agama, tapi masyarakatnya itu menganggap agama itu demikian penting. Ya, lalu kalau sudah ngomong agama pasti banyak yang mengaitkannya dengan wah harus ada Tuhannya gitu. Padahal agama ini artinya kan bagaimana kita hidup menjadi tertib kan, mengikuti sebuah agama ini, mengikuti hidup yang bermoral sesuai tuntunan agama kan gitu kan. Yang sebenarnya tiap-tiap agama punya konsepnya masing-masing kan, tidak harus dipaksakan mau dia ada Tuhannya atau nggak ada, yang penting tetap dia menjaga kehidupan lingkungan ini harmonis, apa salahnya gitu, harus dikejar-kejar konsep Tuhannya ini kan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, di Buddha Dharma bisa menjawab itu semua. Kalau mau dijawab kemudian lalu di Buddha Indonesia misalkan mau memberikan kemiripannya nih konsep ketuhanan, kalau yang dianggap bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatu, sumber segala pengetahuan, segala kebajikan. Tapi ini sifat-sifat saja ya, bukan sebagai ada satu sosok makhluk atau kekuatan yang dia menentukan, memerintahkan, menetapkan ini itu gitu kan, sosok ini yang itu harus dipatuhi, bukan seperti itu. Dalam Buddha Dharma kemudian ada proses-proses pola-pola keteraturan yang dipelajari oleh Buddha, yang diketahui, yang kemudian dikenal populernya istilahnya niyama.
yang disebut ada bija niyama, utu niyama, dhamma niyama, kama niyama. Ya. Siapa lagi? Cita niyama. Nah, ada panca niyama, 5 niyama. Kadang-kadang disebut hukum, tapi sebenarnya bukan hukum seolah-olah ada yang menetapkan hukum ini, aturan ini, bukan. Ya, tapi artinya adalah pola keteraturan alam semesta. Misalnya bija niyama. Bija niyama ini pola keteraturan alam semesta tentang benih, tentang misalkan hereditas misalkan. Ya, pohon mangga itu pasti menghasilkan mangga gitu. Ya mungkin bisa direkayasa genetiknya macam-macam mangganya gitu. Tapi tetap hasilnya mangga, nggak mungkin jadi semangka kan gitu. Nah, itu sudah polanya seperti itu. Ini sebenarnya pola. Tapi kemudian lebih memudahkan disebutnya hukum gitu. Hukum keteraturan tentang biji-bijian atau benih kan gitu. Nah, kelahiran manusia, kelahiran makhluk-makhluk tertentu di tempat kelembapan itu disebut, itu masuk dalam kelompok ini, bija niyama. Utu niyama misalkan. Berarti pola keteraturan dari materi fisik ya, seperti yang kita ketahui tentang ilmu fisika misalkan, itu dilihat, dibaca dalam utu niyama ini. Gejala-gejalanya muncul seperti apa, secara fisika, proses fisika itu bekerja seperti apa, itu dikelompokkan dalam konsep utu niyama ini. Ya. Kemudian apalagi cita niyama misalkan, yang artinya pola keteraturan tentang cita, kesadaran, pikiran. Nah, ini bagaimana pikiran bekerja, bagaimana ketika kita berpikir itu prosesnya, detailnya seperti apa, terus bagaimana orang bisa menciptakan keajaiban melalui kekuatan pikiran. Nah, itu semua dari niyama, dari cita niyama ini. Jadi bagaimana cita atau kesadaran ini ditumbuh kembangkan sampai bisa menjadi sesuatu kekuatan misalkan, nah itu di cita niyama. Nah, cita ini kadang-kadang diartikan pikiran, kadang-kadang kesadaran gitu ya, yang artinya unsur batin yang selain unsur fisik yang membuat kita bisa ngerti sesuatu. Nah ini cita. Kemudian apa tadi? Utu, bija, cita, kama, karma niyama. Ini keteraturan, pola keteraturan tentang sebab akibat dari perbuatan misalkan. Nah, perbuatan kita ini nanti kalau perbuatan yang bermanfaat hasilnya seperti apa, perbuatan yang merugikan orang lain, makhluk lain, itu hasilnya seperti apa. Ini ada di karma ini. Biasanya kemudian karma ini juga dihubungkan, tapi semuanya ini nanti dihubungkan dengan paticca samuppada. Nanti saya jelaskan berikutnya paticca samuppada. Terus kemudian yang terakhir itu dhamma niyama. Dhamma niyama ini di luar 4 ini tadi, hal-hal yang termasuk kejadian-kejadian yang di luar jangkauan pikiran kita. Keajaiban misalkan, kemunculan Buddha, mujizat atau kualitas seorang Buddha itu ada dalam dhamma niyama. Hanya bisa dibahas dalam level-level pemikiran yang lebih tinggi lah, gitu. Dalam pencapaian-pencapaian kita yang lebih tinggi, pengetahuan yang lebih tinggi, dhamma niyama ini. Jadi ini semua nggak ada yang menciptakan niyama ini. Buddha juga nggak bilang ini ada penciptanya, ada yang membuat keteraturan, ini nggak ada. Ini ya berproses saja. Buddha nggak pernah menjelaskan ini sumbernya dari mana. Ini tidak bisa dijangkau asal muasalnya dan nggak akan pernah putus, nggak akan pernah habis. Buddha ada atau tidak ada, niyama ini akan terus ada. Selama alam semesta ini masih ada, di tiap alamnya masing-masing, di setiap alam yang kita ketahui masing-masing ini akan kita alami juga. 5 niyama ini yang membuat kita hidup jadi seperti ini, ya 5 niyama ini. Ada yang ngomong kan dia bisa punya kekuatan untuk melihat, oh galaksi ini kayak gini, di galaksi ini lain dia berbeda, hukumnya lain lagi gitu. Nah ini kan omongan spekulatif ini. Iya, ini omongan, oh Buddha itu kesaktiannya bisa melihat kemana ke alam lain beda, ke alam ini lain gitu kan. Ya ini kan sebenarnya omongan-omongan yang
Ya kurang bermanfaat sih sebenarnya. Walaupun Buddha sendiri yang ngomong loh. Tapi Buddha sendiri bilang ini nggak bermanfaat gitu. Karena cuma buat apa sih? Cuma menu-menuin pengetahuan pikiran saja, tapi nggak menyelesaikan masalah yang kita hadapi sehari-hari, penderitaan kita, nah, kesulitan kita gitu. Mengenai bahwa untuk membuktikan omongan Buddha sendiri itu yang tadi kita dalam Kalama Sutta itu kemudian ada orang berpikir Buddha kan suruh omongan Buddha suruh buktikan, nah itu berarti omongan Buddha pun salah. Konsepnya malah diterima seperti itu juga menjelaskan. Orang mau menyalahkan omongan seseorang itu juga dia harus bisa menunjukkan benernya mana tuh. Si orang yang bilang oh omongan Buddha nggak bisa dibuktikan berarti salah. Lah kamu bisa buktikan nggak yang bener kayak apa? Enggak. Jadi kamu ya sama omong kosongnya kan gitu. Ya nggak apa-apa omongan Buddha tadi dianggap omong kosong ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak bisa membuktikan sebaliknya yang bisa memberikan bukti lebih konkret yang bisa diterima semua orang, ya kamu sama omong kosongnya. Jadi apa? Omong kosong semua toh. Pembicaraan kita ini omong kosong gitu. Kalau kita action kita nggak ada gitu. Mungkin ini ya. Hukum fisika, misalnya itu kan katakanlah hukum fisika di bumi dengan hukum fisika di luar angkasa itu bisa berbeda. Ya kan, batu dilempar ke atas akan jatuh. pasti jatuh ke bawah. Karena ada kalau gravitasi. kita lempar di luar angkasa belum tentu. Jadi hukum yang berlaku di bumi belum tentu berlaku di luar angkasa. Ya, Jadi, di planet lain misalkan. di sistem fisika seperti itu. Jadi istilahnya itu Gaya gravitasi tiap planet misalnya beda-beda kan gitu. Tapi gravitasi itu kan dikenal kan gitu. belum tentu misalkan kan di galaksi ini nanti proses-proses hukumnya sama, apalagi kalau kita sudah bicara soal black hole atau lubang hitam gitu. Nah. Itu udah Jadi beda lagi. Jadi Buddha juga gini, kita ini terbatas. Dari awal sudah diingatkan, pengetahuanmu itu terbatas. Sejauh kamu belum mencapai kualitas seperti yang saya capai, bagaimanapun kamu terbatas. Ini akan jadi spekulasi, hanya akan menjadi debat kusir saja. Ketik pengamatan ilmuwan itu kan kemudian secanggih apapun, baru akan berguna kalau nanti diterapkan dalam kehidupan kita. Mengamati planet jauhnya sampai sekian tahun cahaya, tapi kita nggak bisa menjangkau tahun cahaya itu juga nggak ada gunanya. Buat apa? Kita nggak bisa memigrasikan seluruh bumi ini ke sana kalau terjadi kiamat di bumi misalkan. Jadi nggak relevan, hanya jadi pengetahuan saja. Nah, sampai suatu ketika mungkin itu dicapai. Nah, jadi Buddha menghindari ini bukan karena apa? Buddha nggak ngerti gitu. Di satu sutta Buddha nggak mau menjelaskan, di sutta lain Buddha menjelaskan konsepnya misalkan. Nah, tapi itu karena yang dijelaskan kepada orang tertentu dan orangnya beda, kan gitu. Seorang ini butuh dikasih wawasan ini, orang ini tidak perlu wawasan ini. Nah, tapi bagaimanapun Buddha menekankan masalahmu itu loh, kayak kamu itu matamu kena panah beracun, lalu kamu nanya, saya tidak akan cabut panah beracun ini sebelum saya tahu yang mana siapa, kayunya terbuat dari apa, terus dari suku apa yang mana saya, gitu. Terus ini racunnya jenis apa, sebelum semua itu terjawab sudah mati kita. Masa panah kita yang nancap kan masalah penderitaan kita ini kan sehari-hari ini kan, masalah ketidaktahuan kita menghadapi hidup kan gitu. Itu harus cabut dulu nih masalahmu ini, selesaikan dulu masalahmu ini. Tapi pelan-pelan tingkatkan kualitas kita dengan kebajikan yang ditunjukkan Buddha sesuai dharma yang dia tunjukkan. Lalu kita naik kelas sampai kualitas kita seperti Buddha. Nanti kamu tahu sendiri. Buddha kan gitu. Ketika kamu mencapai pengetahuan seperti saya, pada akhirnya kamu akan tahu sendiri semuanya. Daripada kamu berdebat kusir di usiamu yang terbatas ini, nah, mending kamu isi usiamu yang terbatas ini dengan pencapaian-pencapaian ini sebisa-bisanya. Naik kelas pelan-pelan, lalu tempuh jalan bodhisattva misalkan, lalu punya cita-cita jadi Buddha, lalu realisasikan jadi Buddha. Nah, kamu nanti terjawab semua itu. Nah, termasuk pertanyaanmu tentang Tuhan misalkan, penasaran tentang Tuhan gitu. Lalu tahu sendiri, benar nggak yang saya omongkan tentang Tuhan itu spekulasi, Tuhan itu terbatas, Tuhan itu hanya pengalaman yang terbatas, ya, gitu. Nah, jadi ini Buddha memberikan
petunjuk ini supaya kita tahu fokus hidup kita sebenarnya. Jangan ngoyo-woro mikir ke yang lain-lain. Ya kecuali memang kita memilih hidup kita jadi ilmuwan ya, yang melakukan penyelidikan tentang hal-hal yang di luar agama ini kan. Kemudian melakukan penelitian dan itu akan berguna buat yang lain. Kalau kita seorang Buddhis selalu jadi ilmuwan, akan lebih berguna kalau dilandasi ini. Setiap penelitian yang saya lakukan, sejauh apapun, sesulit apapun, serumit apapun, semoga ini berguna buat manusia dan alam di sekitar saya. Nah, itu akan jauh lebih bermanfaat. Nah, itu nanti akan jadi timbunan daya kebajikan dan pengetahuan kalau dilandasi motivasi ini. Lalu ilmuwan yang Buddhis ini misalkan, dia kelak akan, kalau dia bertekad semua pengetahuan yang dia kerjakan ini jadi sumbangsih untuk dunia, untuk semua makhluk, akan berguna. Misalkan dengan rekayasa genetika membuat usia hidup manusia lebih panjang, lebih sehat, lebih sejahtera gitu kan. Nah, itu menjadi kebajikan kan. Nah, daya kebajikan dia akan bertambah dengan motivasi ini. Nah, ini bisa jadi jalan bodhisatwa dia. Nah, jadi Bisa jadi Buddha seteranya. iya, bahkan bisa jadi Buddha setranya. Enggak cuma jalan bodhisatwa, bisa saja. Jadi kehidupan sebagai ilmuwan ini bisa menciptakan alamnya sendiri juga gitu. Ya. Jadi ini cara berpikir yang dicoba disampaikan Buddha kepada para pengikutnya, ya kita siswa-siswa yang belajar Dharma ini, cara berpikir yang sebenarnya praktis saja. Nggak usah mikir yang di luar yang urusannya tidak menyelesaikan masalah kita. Masalah kita ternyata apa toh? Kita ini loh yang diombang-ambing oleh keserakahan, kebencian, ya, penolakan, menginginkan banyak-banyak, lalu apa dirongrong apa rasa tidak berkecukupan. Ini kan masalah kita sehari-hari. Nah, iri hati, apa berhubungan dengan orang lain dan konflik kan gitu-gitu. Nah, ini masalah-masalah sehari-hari yang perlu ditanggulangi. Yang sepele-sepele ini saja kita nggak bisa nanggulangi gitu. Mikir alam semesta, mikir Tuhan yang nggak di luar jangkauan kita gitu. Itu nggak ada gunanya. Nah, jadi Buddha menekankan di pembelajaran yang praktis, yang ini pelan-pelan meningkatkan kualitas kita, itu saja. Lalu dari situ kita bertahap mencapai cita-cita tertinggi seperti yang ditunjukkan Buddha kan itu. Ini batasannya seperti ini sih. Tapi bukan Buddha menghindari ya, karena kalau mau digali di kitab suci, entah di sutra atau di sutta Pali, banyak sebenarnya pembicaraan Buddha tentang mau ngomongin Tuhan, mau ngomongin alam semesta, mau mengomongkan tentang benda-benda yang sifatnya jauh lebih kecil, misalkan atom, dan ada, semuanya ada, dibicarakan juga. Cuma, please deh, ini nggak usah terlalu dipikirin gitu. Pikirkan dulu masalahmu, loba, dosa, moha, irsa. Nah, itu loh yang sehari-hari. Iri hati, irsia atau isa. Ya. Kan itu loh penyakit kita. Ini nanggulangi 4 penyakit ini loh. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Mau sudah usia berapa kita ini nggak selesai-selesai ngurusi masalah ini. Irsia termasuk cemburu ya? Iya, kecemburuan, iri hati, kecemburuan. Nah, jadi ini penekanannya di sini. Nah, kalau masih mau membicarakan Tuhan itu kemudian yaitu dalam beberapa diskusi misalkan. Tapi nggak salah loh. Dalam artian gini. Kalau ada orang beragama lain tetap meyakini bahwa dia hadir di alam semesta ini karena Tuhan, Sang Pencipta, lalu dia sangat bergantung dengan keyakinannya dengan keberadaan Tuhan itu, dengan begitu dia bisa menjalani hidupnya dengan baik, bisa jadi orang baik, kan nggak apa-apa. Walaupun sumbernya itu, walaupun dalam sudut pandang Buddha Dharma itu ya ngaco lah itu, kan gitu. Salah pandang. Salah cara pandang gitu. Nah, tapi kan keyakinan masing-masing, kita hormati itu karena dengan itu dia bisa hidup dengan baik, dengan sejahtera, why not gitu. Orang ya memang orang batasan pengalamannya masing-masing kan. Ini loh, alam kita yang kita sebut alam ini kan beda-beda nih. Nah, ya alamnya dia yang dia alami
alam semestanya begitu, alam yang bergantung kepada sosok pencipta. Kita nggak bergantung kepada sosok pencipta, kita masih bisa berbuat baik juga. Kita tahu karma, kan gitu. Nah, terus kita tahu itu paticca samuppada. Sebab biasanya diartikan sebagai sebab musabab yang saling bergantungan. Ya. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang muncul dengan sendirinya. Pasti ada sebab-sebab yang mendahuluinya. Dan sebab yang mendahuluinya ada sebabnya lagi, ada sumber-sumbernya berikutnya. Sampai yang nggak bisa terukur, ujungnya mana. Tapi prinsipnya sederhana. Jika ini ada, itu pun ada. Jika ini muncul, itu pun muncul. Jika ini tidak ada, itu pun tidak ada. Jika ini tidak muncul, itu pun tidak muncul. Kan gitu. Atau jika ini lenyap, itu pun lenyap. Kan gitu. Jadi, ini paticca samuppada ini juga disebut niyama, konsep. Bukan konsep sih sebenarnya. Bisa kita pikirkan, benar enggak kita nalar bahwa sesuatu ada karena ada sebab sebelumnya. Dan selalu selalu satu sebab. Dan tidak bisa bilang satu sebab. Misalkan nyala api pada pelita atau lilin itu tidak bisa dibilang hanya karena sumbernya korek api. Ya juga karena ada oksigen di sekitarnya, kan gitu. Ada minyaknya, ada sumbunya, ada lilinnya misalkan ya. Jadi sebab-sebab yang menunjang di sekitarnya gitu. Lalu bahkan bisa dirunut lagi, lilinnya siapa yang membuat lilinnya, mundur terus sebabnya kenapa ada lilinnya kan gitu. Nah, siapa yang menciptakan minyaknya dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang menghasilkan minyaknya dan sebagainya nah gitu. Nah, jadi sebabnya itu demikian kompleks sehingga kita tidak bisa bilang saya ada dengan sendirinya atau saya ada karena sebabnya hanya satu sosok gitu. Karena kamu diciptakan simsalabim muncullah Eko gitu. Muncul Eko. Eko tumbuh butuh sebab di sekelilingnya. Butuh ibu saya, orang tua saya. Butuh asupan gizi. Butuh lingkungan dan sebagainya sampai jadi sosok Eko ini. Sosok Eko ini terbentuk dari komponen yang sangat kompleks, jutaan, mungkin miliaran komponen yang membentuk saya hari ini. Dari sejak bayi, dari sejak janin bahkan. Cuaca juga mendukung ya. Ya, termasuk cuaca. Kita kan seringnya mikirnya terlalu sederhana kan. Oh saya ada karena ibu saya selesai, karena bapak saya dan ibu saya lalu saya ada. Ya, misalkan. Berarti di kitab itu tadi ya. Penjelasannya ada sangat kompleks. Iya. Paticca samuppada menjelaskannya demikian kompleks. Kita ini bukan satu entitas sendirian gitu. Makanya diterjemahkan. Makanya sebab musabab ya Pak. Iya, makanya diterjemahkan sebab musabab, bukan sebab akibat. Kalau sebab akibat selesai. Sebab musabab ada sebab sebelumnya, sebab-sebab lainnya. Bukan yang saling bergantungan lagi. Seperti rantai terkait sana sini. Saya sampai bisa duduk hari ini di sini bukan karena saya dulu pernah dipanggil Pak Chandra saja ke sini. Ya karena didukung orang-orang sini mau dengar, ada yang nganter transportasi saya, ada motor saya, ada uang buat ngisi bensin, macam-macam kan faktornya. Saya hadir di sini. Nggak sesederhana itu gitu. Demikian kompleks. Termasuk karma baik saya di kehidupan lampau atau karma baik saya beberapa hari yang lalu. Nah, gitu. Saat ini nggak gempa bumi atau ya termasuk lingkungannya yang mendukung, nah gitu. Perjalanan yang aman. Nah, demikian kompleksnya keberadaan saja. Makanya kadang di dalam Mahayana atau Buddha Dharma ini dalam sebutir nasi ada seluruh alam semesta. Dalam satu tetes air hujan ada seluruh alam semesta. Karena itu tadi. Untuk satu gumpalan awan itu kita nggak tahu sumbernya dari mana kan, asap dari mana itu. Tapi mengapa kok orang memikirnya gitu, sebab akibat gitu? Iya, gitu. Sesederhana itu kan. Jadi Buddha melihatnya dunia ini demikian kompleks sampai tak terpikirkan lagi. Jadi kita jangan berspekulasi lah soal sesuatu. Yang ngerti itu Buddha. Buddha sampai bilang gitu. Udah kamu jangan berspekulasi tentang kalau orang ini berbuat ini nanti lahirnya pasti seperti ini, jangan berspekulasi seperti itu. Oh karma baiknya seperti ini nanti dia akan lahir karma jadi seperti ini. Oh karma orang ini jahat, karma buruknya seperti ini, lahirnya seperti ini, pasti seperti ini. Jangan berspekulasi seperti itu. Terlalu kompleks.
lingkungan yang mendukungnya, dan karma-karma lain yang saling bersilangan, dan faktor orang lain yang akan beririsan dengan dia, bersinggungan dengan dia. Nah, jadi Buddha kemudian mengingatkan kita, udah kamu jangan sok tahu kalau mulai ngomongin karma orang, cuma Buddha yang ngerti. Pastinya nanti akan seperti apa. Dia bilang kompleksitasnya kamu nggak terpikir. Gitu. Faktor-faktor di luar itu yang bisa mengubah karma seseorang itu kamu nggak terpikir. Gitu. Nah, yang kita tahu hanya gejalanya saja. Oh kalau berbuat baik ini akibatnya ini. Kira-kira cenderungnya. Nah, bahasanya kalau kita bisa bilang cenderungnya. Kalau kebajikannya seperti ini, cenderungnya kalau orang banyak berdana, berbuat banyak memberikan bantuan, persembahan, cenderungnya orang ini akan jadi orang yang kaya nantinya. Pak, tapi Bu, Nah, misalkan gitu. Sebab akibat tuh kadang itu kan cerita itu malah bikin Oh iya, persepsi itu. termasuk cerita Karma Wibangga di Borobudur pun relief itu seringkali disalahpahami seolah-olah Kayak gitu, Pak. itu pasti hasilnya ini gitu. Padahal ini hanya fragmen saja, gejala kecenderungannya. Kalau orang cenderungnya berbuat cerewet, nah, bawel, suka ngomongi tanggane, nanti cenderungnya ini lebih mirip bentuknya itu kalau lahir lagi mirip bebek, mirip ayam petok-petok, unggas yang cerewet, berkicau di mana-mana gitu loh. Tukang gosip itu lebih cocok kayak ini kalau lahirnya gitu. Gambarnya ada di situ. Ini kumpulan orang tukang gosip, tukang ngomong yang nggak bener. Lalu di sini akibatnya jadi unggas, sekumpulan unggas misalkan gitu. Nah, ini hanya kecenderungan aja, pola yang mungkin bisa terlihat. Tapi apakah pasti seperti itu? Setiap individu ini belum tentu kompleksitasnya. Nah, kalau kita hanya melihat, oh itu Pak Eko tukang ngoceh di depan, itu kayaknya kecocoknya jadi apa nanti kalau lahir jadi bebek itu ngocehnya banyak itu. Kan enggak kayak gitu kan gitu. Nah, jadi ini hanya contoh saja, nggak bisa dilihat. Kalau kita bisa menentukan seperti itu jadinya determinasi. Ya, jadi mirip kayak kepastian kan, takdir kan. Nah, Buddha padahal tidak mengakui itu karena kompleksitasnya kejadian yang bisa melingkupi kita ini. Misalnya hari ini saya berbuat sesuatu yang seolah-olah itu perbuatan yang sedemikian akan menghasilkan karma tertentu. Tapi sekian rentang waktu beberapa hari berikutnya saya melakukan karma-karma lain yang bisa mengimbangi ke karma saya hari ini. Mungkin belok loh berubah hasilnya. Apalagi karma yang selintas beberapa hari berikutnya ini kualitasnya lebih hebat lagi dari yang sehari saya lakukan yang kelihatannya wah itu tadi misalkan. Nah, itu berubahnya banyak sekali misalkan. Jadi permutasi, perubahan dari satu perbuatan akibatnya apa dipengaruhi perbuatan lain itu demikian kompleksnya. Kita tidak bisa memastikan ini pasti hasilnya ini, nggak bisa seperti itu. Yang bisa kita lihat hanya gejala dan kecenderungannya, polanya. Kalau begini polanya cenderungnya hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu. Kira-kira, kalau kita itu masih kira-kira semua ujung-ujungnya, nggak bisa pasti. Makanya perbuatan yang sama dilakukan si A dan si B hasilnya bisa berbeda. Kok gini. Iya, kalau memang pas bener kan mesti sama. Harusnya sama, tapi ternyata kan si A dan si B dengan kegiatan, perbuatan yang sama hasilnya bisa beda. Kualitasnya bisa beda, dampaknya bisa beda kan gitu. Nah, jadi memahami alih-alih kita sibuk mikirkan ini seperti ini, makanya Buddha kemudian menarik ke kita untuk mawas diri sajalah, urus urusanmu sendiri gitu. Perbaiki bahwa ini kalau yang penting dipahami misalkan dalam karma itu adalah kalau kamu berbuat kebajikan, manfaatnya sudah pasti hal-hal yang akan membuat kamu bahagia di masa depan. Dan itu tidak ada penyesalan di masa depan. Ada kualitas-kualitas baik yang akan kamu nikmati. Salah satunya perasaan bahagia, kepuasan, kan kayak gitu. Yang ditunjukkan ini. Nah, tinggal kamu milih. Ataukah kamu mau berbuat yang tidak baik, yang merugikan yang lain, nanti kamu akan dirongrong rasa bersalah, penyesalan, ketakutan, was-was, ketidaktenangan pikiran misalkan. Nah,
pilih saja misalkan. Biasanya untuk mengenali perbuatan bajik dan tidak bajik, bermanfaat dan tidak bermanfaat, itu nanti pengaruhnya yang paling kuat pada pengaruh mentalitas kita. Apakah hidup kita akan tentram, nyaman, ataukah hidup kita akan dirongrong ketakutan, was-was, kegelisahan. Nah, ini pembedaannya lebih ini. Jadi benar-benar urusannya nanti di perasaan. Ya, apa yang kita rasakan maksudnya ya, apa yang kita rasakan. Dampaknya lebih ke situ. Jadi akan mudah dikenali kalau kita peka ya. Kecuali orang yang tidak punya kepekaan atau punya cacat seperti psikopat gitu. Dia melakukan kejahatan nggak merasa bersalah, happy gitu. Itu memang dia sudah rusak secara mentalitasnya kan, ada kecacatan secara mental kan gitu. Nah, kalau ada kondisi seperti ini nggak bisa, bukan ukuran normal kan gitu. Nah, tapi kalau sebagai orang yang normal, pada umumnya kita pasti gejalanya akan kelihatan. Kalau kita setelah melakukan hal yang tidak baik, merugikan yang lain, pasti akan merasa, kok tadi saya gini ya, nanti kalau gini gimana, kalau saya nanti tahu-tahu disomasi gimana misalkan, atau saya diburu gimana, nah, saya merasa bersalah, kan ada sedikit rasa itu kalau normalnya. Nah, atau setelah berbuat baik, orang cenderung puas, senang, bahagia, kan gitu. Jadi mengukurnya segampang seperti itu. Kalau makin kita sering melakukan tindakan ini, makin peka kita. Makin kita bisa merasakan manfaatnya. Kalau kebajikan akan manfaat kebahagiaannya akan makin terasa kan gitu. Jadi di sini poinnya, kemudian Buddha menekankan perlunya ini, melakukan kebajikan-kebajikan ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Ada. Ya, monggo. Jadi menurut Buddhism, Tuhan itu apa? Tuhan itu keliru pikir konsep manusia aja. Kalau Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan sosok ya, sosok pencipta. Jadi kalau menurut Buddha Dharma, Tuhan itu apa? Ya ditanya balik, Tuhan yang kamu maksud apa? Tuhan apakah sosok yang dianggap maha penguasa, maha pencipta, maha ini, maha itu? Kalau seperti itu tidak ada. Jawabannya tidak ada. Apakah di Buddhism, terutama Theravada, ada sebuah konsep yang mendekati konsep Tuhan? Setiap kali kita ngomong konsep Tuhan, berarti itu akan merujuk pada konsep Tuhan sosok. Oke, Tuhan Samawi atau sebenarnya bukan Tuhannya Samawi. Ini Tuhan sebagai tidak perlu sosok, tapi sumber segala sesuatu yang. Nah, ini kemudian yang disebut ketuhanan dalam artian sifat-sifat yang mirip-mirip gitu lah, mirip-mirip menyerupai kualitas seperti Tuhan, kelebihan-kelebihannya gitu, kelebihan-kelebihan. Sebelum merujuk ke sana sih itu mudahnya ya. Sebelum merujuk ke Udana 8 ya, ini kemudian kan ya kita ngepas-paske lagi ya, kayak seolah kita harus ngepas kayak konsep itu. Nggak perlu gitu. Buddha Dharma punya cara menjelaskan sendiri gitu. Ya lupakanlah keberadaan sosok pencipta dan sebagainya yang maha adil, maha sempurna, maha itu. Oke, Udana 8 kalau kita mau ngomongin, dan itu jelas kalau mau bloko suto, tidak dibungkus macam-macam, itu tentang nirwana, tentang nibbana. Ya, ati, ajatang, abutang, asangkatang kan gitu kan. Ya, itu yang tidak tercipta, tidak terjelma, tidak dilahirkan, terus bersifat mutlak, kan itu kan kata-kata ini cuma definisi. Tapi apakah definisi ini merujuk ke sosok Tuhan itu kan ya enggak. Kita punya konsep sendiri. Ini urusannya tentang nirwana kok. Jelas kok Buddha sebutkan ini soal nirwana, pengalaman kehidupan, pengalaman nibbana atau nirwana itu kondisinya seperti itu loh. Kita bisa merasakannya, tapi itu tidak diciptakan. Ketenangan. Jadi bisa mencapai. Ketenangan itu kan tidak diciptakan. Kondisinya mendukung maka tenang. Apakah itu penciptaan?
kedamaian. Kondisi kita hidup damai, tidak ada beban, ora doya utang, ora dia. Itu kan bukan diciptakan. Tapi karena kondisinya mendukung saja. Sudah tidak ada beban lagi, tidak ada masalah. Apakah kita menciptakan itu? Enggak. Dan kalaupun itu menciptakan, yang menciptakan siapa? Kita. Ya, bukan Tuhan. Oke. Tapi dalam artian itu juga tidak diciptakan loh. Hanya kondisi-kondisinya itu kan mendukung. Apakah kita pikir kita bisa bikin roti? Kenapa tidak? Kita hanya bisa memenuhi unsur syarat-syarat terbentuknya roti. Apakah kita yang menciptakan roti? Sulapan berarti iso. Ada unsur-unsur lain nggak yang bisa mempengaruhi tidak jadi roti? Ada. Kita hanya bisa menciptakan kondisinya sampai terjadi roti, menyediakan kondisinya sampai jadi roti. Sebentar. Definisi menciptakan apa, Mas? Mewujudkan menjadi sesuatu itu terjadi hanya kita faktornya. Jadi Tidak ada faktor lain selain kita misalkan menciptakan. Orang dadi ono. Yang tidak ada jadi ada. Yang tadinya nggak ada apa-apa lalu kita ciptakan ada gitu misalkan. Tidak. Maksudnya kita hanya mengolah dari mengubah Iya. sesuatu yang Iya. hidup Iya. menjadikan Menjadikan lain. yang kita sepakati Iya. dengan roti. Iya. Oke. Kan kita hanya melengkapi kondisinya saja. Kita hanya jadi salah satu faktor loh. Ternyata bukan kita yang ciptakan loh. Roti itu muncul dari ragi, gandum, komposisi udara yang tepat dan sebagainya. Kita kan hanya mengkondisikan. Kita hanya satu faktor. Balik ke Paticca Samuppada. Paticca Samuppada itu kan sebab musabab yang saling berkaitan tadi. Dalam satu butir nasi ada alam semesta. Yang ciptakan sebutir nasi itu siapa? Oh, kalau orang Samawi gampang Tuhan. Sebentar. Kalau gitu, manusia yang tercipta dari sperma dan sel telur itu penciptaan bukan? Bukan. Itu hanya proses ketika kondisi-kondisinya terpenuhi jadilah manusia. Memenuhi syarat. Berarti penciptaan itu ada atau tidak? Tidak ada. Penciptaan kalau dalam artian hanya satu faktor yang sebagai sumber kejadian sesuatu, tidak ada. Oh, betul tuh. Nah, ini pembicara. Jadi kita ngomongnya dalam konteks Paticca Samuppada ya. Garis bawahnya ini. Bahwa saya bukan menciptakan sesuatu. Saya hanya jadi faktor dari terjadinya sesuatu. Salah satu faktor terjadinya sesuatu. Terjadinya loh. Yang ada kejadian. Kalau saya ngomong saya pencipta, saya mengklaim. Bayangan orang tuh mencipta? Enggak, bayangan orang mencipta saya satu-satunya yang membuat ini. Roti ini terjadi karena saya faktor utamanya. Faktor satu-satunya. Saya pencipta. Kan saya pencipta. Tapi kan enggak. Saya hanya salah satu faktor roti ini terjadi. Nah, Jadi kita kayak filsafat Buddha ngomongnya kadang-kadang kayak gini loh. Kita sehingga tidak ada aku. Dengan cara berpikir seperti ini tidak ada aku. Aku yang menciptakan roti. Kayak kemarin diskusinya tentang bisa nggak sih kita membuat ibu kita bahagia? Apakah kita yang menciptakan kebahagiaan ibu kita? Suatu ketika kita ketemu ibu kita mau bahagiakan ibu kita dengan pelesiran misalkan. Lalu dia happy. Apakah saya yang menciptakan ibu saya happy? Kebahagiaan ibu saya? Enggak. Saya hanya jadi salah satu faktor yang mengkondisikan kebahagiaan ibu saya. Ibu saya bisa maido loh, nggak jadi bahagia. Buang-buang duit kamu itu. Kan itu kan. Ngapain? Ngajak saya liburan jauh-jauh. Berarti kan saya nggak bisa ciptakan kebahagiaan. Ibu saya punya faktor sendiri lagi. Cara pikir dia. Ini loh, saya bukan pencipta. Saya hanya salah satu faktor terjadinya sesuatu. Terjadinya kebahagiaan ibu saya, orang tua saya. Saya hanya salah satu faktor. Itu. Sama seperti roti tadi, terjadinya roti, kita pikir kita hanya salah satu faktor saja. Apakah ini berarti kalau untuk mempelajari Dharma, kita harus benar-benar paham
sampai detil ya. Ya, sebaiknya begitu. Yang kemudian kan dengan cara berpikir ini tidak ada aku loh. Ini salah satu yang dibidik dalam Buddha Dharma loh. Buddha mengingatkan anata, tidak ada aku. Ketika kita menempatkan diri kita hanya salah satu faktor, bukan aku. Saya. Tidak ada konsep penciptaan Iya. itu tadi. Iya. Yang ada hanya proses Proses ya. Hah? Aku mulai Yang ada hanya proses. Oh iya, yang ada proses timbul berlangsung lenyap. Ini apa ya? Pengalaman lah. sudah proses. Yang ada hanya pengalaman kan gitu. Pengalaman yang datang, melintas, kita alami sekilas, lalu hilang, selesai, berlalu, kan gitu kan? Nah, salah sendiri kemarin ngajak bahas tentang Tuhan kan, saya sudah bilang ini pembahasan yang nggak biasa. Tapi malah pencerahan. Rak, Mbah Mumet. Tapi nggak dicerna kan cerah. Masalahnya iki apa? Digundul gitu dadi kemumer. Sing mulai om lho. Kon kan om Kita bandang kita gundul mesti kan orang ngerti mudeng. Anu, besok berarti soal ini aja. Rupa datu sama kamu apa? Aduh, itu lebih pusing lagi. Rupa datu Karena kalau Di kekristenan ada apa konsep bahwa tidak boleh sembahyang leluhur. Nah, bagaimana dengan konsep Buddhis itu bisa diterangkan fungsi dari sembahyang leluhur? Oh, ini keluar dari cerita ini ya, Tuhan ya. Oh, tapi nggak apa-apa sih. Ini mumpung momentumnya masih Imlek ya. Tapi udah jam 10 lewat ya. Nggak apa-apa ya. 5 menit. Jadi ini loh, kita tarik balik lagi ke ketika Buddha berpesan kepada 60 arahat pertama. Ajarkanlah Buddha Dharma ini kepada semua makhluk untuk kebahagiaan mereka kan gitu, untuk kebahagiaan semua makhluk kan gitu perintahnya. Dan gunakan bahasa masing-masing. Nah, berarti ini kan Buddha menghormati tradisi. Tiap bangsa, tiap suku kan punya bahasanya masing-masing. Buddha nggak mengeksklusifkan kamu ajarkan Dharma ini pakai bahasa tertentu. Misalkan zaman itu kalau belajar kitab suci harus pakai Sanskerta misalkan gitu. Nah, itu kaum Brahmana itu kan begitu harus Sanskerta. Buddha nggak mengizinkan hanya dibatasi bahasa tertentu. Kemudian menghormati budaya. Kita tahu di banyak budaya di Asia terutama itu sangat menghormati leluhur. Tapi saya kira nggak cuma di Asia kok, di Eropa juga. Kalau nggak kan nggak ada penghormatan mereka kepada Pahlawannya. ya pahlawan-pahlawan yang berjasa untuk bangsa mereka. Itu kan sebenarnya leluhur. Leluhur kita ini kan macam-macam, nggak cuma di garis keturunan kita, tapi orang-orang berjasa mempertahankan bangsa kita misalkan, lingkungan kita, alam kita yang lestari gitu. Kayak di Jambuda waktu nemui sekelompok kerangka. Oh ya, itu Kita menghormati loh. ya. Jadi referensinya kalau di Buddha Dharma banyak sih penghormatan leluhur. Itu yang disebutkan Pak Noto di Sutra Bhakti Seorang Anak itu kan. Ketika Buddha berjalan dengan rombongan para biku, lalu di depannya ada seonggok tulang belulang. Lalu Buddha malah namaskara, sujud sama tumpukan tulang belulang itu. Sampai muridnya kemudian bertanya, kenapa Buddha yang maha guru segala, guru para dewa dan manusia kok menghormati setumpuk tulang belulang? Lalu Buddha menjelaskan, bisa jadi mereka ini adalah orang tua saya di kehidupan lampau dan sebagainya dan seterusnya, leluhur-leluhur di sebelumnya. Jadi ini salah satu referensi. Referensi lain sebenarnya kan ada misalkan ketika Buddha menjelaskan di Sigaluwada Sutta, ketika ada seorang pemuda perumah tangga yang menghormat ke 8 penjuru misalkan gitu. 6 penjuru termasuk atas bawah kan gitu. Timur, tenggara, timur, barat, utara, selatan, atas bawah kan gitu. Nah, itu di situ kemudian kan ketika ke atas ini kan kepada guru-guru, kepada orang yang berjasa kepada kita, kepada orang tua dan seterusnya kan gitu. Di arah-arah lain ini kan juga dijelaskan. Jadi Buddha tentu saja kalau soal penghormatan leluhur sangat mendukung gitu. Dan ketika masuk ke Jawa misalkan,
itu juga selaras. Kalau di Jawa ada falsafah apa? Mikul dur mendem jeru, kan gitu. Menjunjung tinggi leluhur kita dan memendam dalam-dalam apa yang tidak baik, kan gitu kan. Tidak mengungkit-ungkit lagi. Nah, tapi berfokus pada jasa-jasa leluhur kita, kan artinya begitu. Nah, jadi penghormatan ini kemudian ketika ketemu dengan ajaran Buddha untuk menghormati apa mereka yang sudah berjasa kepada kita, termasuk terutama ya kalau dalam Buddha Dharma itu yang sangat ditekankan yang berjasa itu orang tua. Bahkan Buddha menyebutkan orang tua adalah kalau kita ngomongin diibaratkan pandangan tentang Tuhan, orang tua kita adalah Tuhan yang pertama gitu. Karena dari mereka kita baru bisa ada hari ini gitu. Kalau soal penghormatan, kita nggak boleh apa menyia-nyiakan orang tua misalkan kayak gitu. Nah, terus guru yang kedua, guru spiritual. Itu kan yang membimbing kita, memberikan kita jalan petunjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik, nah, gitu, mempunyai kualitas spiritual, pertumbuhan spiritual yang membuat kita hidup kita menjadi lebih baik. Nah, ini guru. Jadi dan semua orang yang berjasa, para pahlawan itu ada juga. Nah, jadi jelas nggak bertentangan, loh. Buddha Dharma ini fleksibel, makanya masuk ke budaya manapun sebenarnya gampang. Tapi dikirain tuh kita sembahyang dengan sembahyang minta leluhur itu untuk nanam pengertian. Berhala, bari pengertian berhala. Sing boleh diminta. Sebenarnya ini kan kalau soal minta-minta ini kan budaya setempat yang kita nggak tahu. Misalkan tradisinya seperti apa? Ada yang menganggap leluhur itu masih bisa dimintai bantuan, kan budaya setempat. Buddha nggak ada cerita itu. Tapi kemudian kan bukan itunya yang mau ditekankan di ajaran Buddha Dharma. Penghormatan ini kan menghargai jasa-jasa mereka, kan gitu. Pengertian penghormatan berarti menghargai. Menghargai jasa-jasa mereka. Menghormat artinya kan gitu. Kita ini nggak pernah ada tanpa bapak, ibu, mbah, buyut, capa canggah, terus sampai gantung siwur dan terus kan itu kan. Jadi kita nggak bisa hadir sendiri di alam ini, kan balik lagi tuh ke Paticcasamuppada. Kehadiran kita ini ada sebab-sebab sebelumnya dan di lingkungan kita dan alam yang dulu pernah dipelihara oleh leluhur kita. Sampai alam ini masih menghasilkan air, menghasilkan tanaman, tanahnya tidak gersang, kan gitu. Kita hidup di Indonesia yang masih makmur walaupun kondisinya kadang sulit gitu. Tapi kan kita oke nih, nyaman. Kan karena mereka juga jasa yang sebelum-sebelumnya ada, kan gitu. Nggak boleh putus melupakan itu gitu. Jadi cara pandangnya justru Buddha kemudian memberi warna, memberi pemahaman yang lebih luas, lebih kompleks. Cara kita melihat jasa leluhur dan berkah dari alam yang diciptakan, kan gitu. Alam yang dikondisikan oleh mereka sehingga kita diwarisi alam yang menunjang hidup kita hari ini gitu. Nah, makanya kemudian kalau di dalam tradisi Jawa ada sedekah bumi, nyadran mata air, kan gitu. Karena menghormati ini kan, tanpa leluhur kita yang melihara bumi sebelumnya, tanpa leluhur kita yang memelihara sumber mata air, kita ini nggak berdaya hari ini, kan gitu. Nah, kita lanjutkan warisan-warisan itu dengan ikut memeliharanya, ikut melestarikan sumber mata air, tidak merusak hutan, melindungi alam, kan gitu. Nah, dari cara hidup seperti ini yang selalu mengingat warisan leluhur ini, bukan ngemis-ngemis pada leluhur ya. Harusnya berterima kasih kepada leluhur, kan cara bentuknya seperti itu. Cara berterima kasih yang terbaik apa? Menjaga warisannya, kan gitu. Itu yang terbaik. Tapi pandangan dari itu mereka dikirain nyembah berhala wong wis mati kok disembayangi. Ada konsep mereka yang seperti itu. Iya. Tapi pandangan yang keliru. Iya. Ya justru kita kan mendoakan semoga yang sudah meninggal ini mereka dapat hidup di alam-alam berikutnya, di kelahiran berikutnya, kan gitu. Pelimpahan jasa itu kan itu luhur. Next tema. Ya, next tema. Patidana pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa
Sebenarnya sudah pernah saya bahas ya dulu ya. Cuma Pak Noto belum datang kayaknya. Oh iya, belum. Ya, lain kali kita bahas khusus lah itu Pati Dana Pelimpahan Jasa. Nanti Macam-macam. depan dan dulu. Iya. Iya. Oke, saya kira itu ya. Nanti sampai pagi kita ngobrol ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih diskusi. Semoga tambah mumet. Karena kalau mumet berarti mikir setelah didengar sesuatu. Tapi kalau udahlah selesai berarti ya, masa bodoh lah itu apa yang diceritakan. Berarti dia cari bagaimana pelajari lebih lanjut Iya. supaya ada. Dan pernyataan saya lagi-lagi boleh tidak dipercaya. Boleh diselidiki dengan sumber belajar. Iya. Ya, baik. Nanti kita ngomong itu, Pak. Ya, kita akhiri dengan doa dedikasi.